Nah, gimana nih persiapan kita untuk coaching demonstrasi kita? Iya Ada nih. ide nggak pembagiannya? Karena kita kan berempat nih. Nah, pembagian kita gimana ini? Nah, untuk sesi coaching kita sudah saya buat, tinggal menunggu persetujuan ibu-ibu semuanya ya Bu ya. Nah, untuk sesi yang pertama nanti yang bertindak sebagai coach itu Ibu Devi Asmalia, coachingnya Ibu Amelia, observernya nanti Ibu Ica. Sedangkan untuk sesi coaching yang kedua, coachnya Ibu Amelia, coachingnya Ibu Ica, observernya nanti Ibu Desi. Nah kan untuk skema yang ketiga, untuk sesi coaching yang ketiga, coachnya Bapak Mustaqim, coachingnya Ibu Desi, dan observernya ada Ibu Amel. Dan untuk sesi coaching yang keempat, coachnya Ibu Ica, coachingnya Pak Mustaqim, dan observernya Pak Mustaqim dan Ibu Desi Asmalia. Baik, apakah setuju Bapak Ibu, Ibu semuanya untuk sesi coaching kita? Kita ada 4 kali sesi berarti sesi coaching ya Ibu. Ya, silakan Ibu Desi. Oke, kalau dari kakak sih setuju aja. Berarti kita kan karena berempat, berarti ada nanti yang observernya 2 ya? Iya. 2 orang ya. Ya. Kalau yang lain kan observer 1, coach 1. Berarti kita ada observernya 2 orang ya, sama-sama menilai nanti berarti kan? Itu ada di. Oke, Kak setuju aja. Gimana yang lain? Di sesi coaching yang keempat itu nanti ada 2 Ibu Amelia dan Ibu Desi. Oh, berarti hanya 2 kali skema yang coach observernya 2 orang ya? Iya, benar. Oke deh, setuju deh kalau gitu. Gimana? Iya, boleh. Gimana Amel sama Ica? Boleh. Boleh, setuju Bapak Ibu. Berarti nanti kita pelaksanaannya mau tetap daring apa luring Kak, Ibu? Nah, seperti kalau saya boleh ngasih masukan untuk pelaksanaan sesi coachingnya menurut saya sih luring saja ya. Nah, mungkin ini kita untuk observasi kita bisa secara daring, untuk sesi coachingnya bisa kita lakukan secara luring. Gimana Ibu semuanya? Setuju tidak? Di mana Pak? Di mana? Nah, rencana karena ada titipannya di SMP Mutiara, gimana kalau kita sesi coachingnya di SMP Mutiara? Setuju Ibu Amel dan Ibu Ica? Boleh. Oke. Boleh. Nanti masuknya gimana tuh ya Bu ya? Gimana Kak Aji? Kami nggak punya pasnya ya. Iya. Nanti kalau biasanya kalau masuk ke komplek itu kalau orang luar biasanya tinggalkan KTP. Tapi seandainya kalau misalnya dari security-nya tidak mengizinkan masuk, tinggal telepon Kak aja nanti Kak jemput. Janjian di gate aja berarti. Berarti pas ya jadwalnya hari itu ya. Hari Sabtu ya. Iya. Oke. Yang ada kegiatan juga nih LBKO. Itu sama Amel bisanya jam berapa? Gimana Bu Amel? Jam berapa? Boleh Bu. Jam 10. Oke, berarti kita jam 10 udah dimulai ya. Oke. Oh ya, untuk penilaian bagaimana nih? Bu Amel? Ya, silakan Mel. Ini Amba bacain aja ya. Kan ini yang ada di LMS katanya operasi produksi kan udah kita lakuin nih. Kalau di observasi nanti si tugas observasi itu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan TGP melakukan coaching.
yang bebas dari penilaian asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Kayak gitu nanti. Berarti saat si coach sama si coachingnya lagi coaching, si observer memperhatikan lebih fokus memperhatikan si coachnya kayak ini maksudnya. Apakah si coach sudah berperan selayaknya si coach gitu kalau menangkap tugas observer nanti setelah coaching selesai, baru nanti observer menyampaikan hasil pengamatannya terhadap kegiatan coaching tadi gitu di akhir, Kak, Bapak. Di Ica ada tambahannya yang mau kita bahas di itu nanti di saat coaching? Oke, Ica. Iya Bu, ya. Malah ini sama, mungkin di pasca observasinya nanti mungkin dia menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching, lalu tercapai tidak yang sudah di coaching itu, terus mungkin ada nantinya catatan-catatan dari observasi atau dari coaching tersebut, lalu fokus kepada pengembangan sesi dari coaching tersebut dan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya lagi. Itu Bu Aci, Pak Mus, dan Bu Amel. Oke, berarti jelas ya yang dinilai itu yang berarti kita yang sesuaikan dengan LMS saja ya urutannya, baik yang coach, coaching maupun yang observernya. Nah, masih ada yang mau kita bahas sebelum kita jumpa besok? Kayaknya tinggal Ada lagi? Ya, berarti kalau misalnya tidak, berarti tinggal kita syuting besok ya offline ya. Gimana nanti kalau ada masalah masuk ke Mutiara, tinggal telepon aja. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri aja meeting kita malam ini untuk persiapan demonstrasi kita untuk coaching. Ya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Amelia Nyarutami, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya berperan sebagai observer yang akan membantu kegiatan demonstrasi coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Mustaqim dan Ibu Aca. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Oke, selamat siang Pak Mustaqim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa dibilang sehat, bisa juga dibilang sedikit galau. Sedikit galau. Apa topik yang akan kita bicarakan pada hari ini? Nah, rencana hari ini saya mau minta di coaching sama Bu Ica. Berdasarkan apa yang sedang saya lalui sekarang. Jadi di sekolah itu kan lagi sibuk-sibuknya nih Bu Ica. Saya sendiri sebagai walas itu nanti ngurusin rapor, terus ada juga pertandingan antar kelas, kelas meetingnya Bu Ica ya. Jadi agak keteteran nih Bu Ica saya dalam mengatur waktu saya, dalam manajemen waktu saya. Makanya saya minta di coaching sama Ibu Ica. Oke, berarti Pak Mustaqim, ini saya meng-coaching Bapak, dan nantinya apa yang akan Bapak dapatkan dari sesi coaching kita ini? Saya sangat berharap bisa ada solusi nanti yang bisa saya temukan dari sesi coaching ini, biar saya itu bisa mengatur waktu saya biar tidak keteteran dan tidak semrawut lagi. Berarti sekarang posisi Pak Mustaqim itu manajemen waktunya kurang, ya, karena banyaknya kegiatan, banyaknya juga aktivitas di sekolah yang akhirnya membuat Pak Mustaqim itu keteteran. Benar. Nanti situasinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, situasi apa yang Bapak inginkan setelah itu, setelah saya coaching? Nah, nantinya situasi yang saya inginkan itu saya bisa ini loh bicara ibarat kata orang tuh bisa
multitasking. Nah, jadi meskipun saya nantinya ada satu pekerjaan yang belum selesai, tapi saya bisa nyambi gitu loh, bisa nyambi kerjaan lain biar nanti endingnya tuh sama-sama selesai. Jadi ya kita kan sebagai guru tahu ya bisa ya ada deadline tertentu, apalagi nanti rapor itu harus diselesaikan sebelum tanggal sekian, karena kita akan bagikan misalnya kalau ada semester ini mau dibagikan pada tanggal 23 Bu Ica. Nah ini sudah tanggal berapa, belum lagi class meeting Bu Ica. Class meeting sangat banyak sekali lombanya. Nah jadi saya harapkan memang dari sesi coaching ini nanti saya tuh bisa memilah mana yang prioritas, mana yang bisa nanti di kemudian saja diselesaikan itu. Oke, Pak Mus. Berarti ada banyak kegiatan seperti rapor, Iya. terus aktivitas sekolah lainnya, banyaknya lomba-lomba kelas meeting, Iya. seperti itu ya. Lalu nantinya Pak Mus bisa memilah dan memilih mana yang prioritas, mana yang belum. Iya. Ya. Jadi menurut Pak Mus apa yang perlu disiapkan? Nah mungkin yang perlu saya siapkan pertama ini Bu Ica, saya membuat list dulu nih, list prioritas dan yang tidak prioritas. Sebenarnya semuanya prioritas juga ya Bu Ica, tapi yang deadline-nya dulu Bu Ica, yang paling terdekat. Mungkin saya nanti buat list dulu ya, seperti misalnya ini dalam waktu dekat ini kami ada kelas meeting Bu Ica, jadi kelas meeting mulai dari Senin besok Bu Ica. Nah dari hari Senin itu nanti ada lomba seperti solois. Nah saya kan harus membersamai anak-anak ya Bu Ica ya, harus kasih support ke anak-anak, terus ngasih gimana caranya anak-anak bisa tampil pede dan sebagainya. Itu mungkin Bu Ica salah satu cara yang bisa saya lakukan. Iya, ada beberapa cara yang bisa saya tangkap ya Pak Mus ya. Ada list prioritas, mana yang prioritas dan mana yang belum prioritas. Lalu mana yang memang benar-benar deadline, seperti rapor, seperti itu ya. Lalu juga dukungan, memberi dukungan kepada para peserta didik. Lalu apa yang bisa memastikan Pak Mus bahwa semua step by step atau kemungkinan yang sudah Pak Mus jabarkan barusan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah mungkin saya ingin Bu Ica memastikan, mengondisikan anak dulu nih Bu Ica yang mau lomba ini ya. Jadi misalnya kayak Senin besok itu kan ada lomba lagu Soleh Zuru, saya harus melatih dia dulu mungkin Bu Ica ya. Saya latih dulu, kalau sudah menurut saya dia sudah bisa menguasai panggungnya, suaranya sudah oke, mungkin itu sudah bukan menjadi prioritas saya lagi. Mungkin saya langsung beranjak ke event berikutnya, step berikutnya, karena kan lombanya tidak hanya satu Bu Ica, nanti dari Selasa itu ada lomba lain lagi. Nah mungkin seperti itu Bu Ica. Oke, berarti Pak Mus harus membagi antara prioritas yang tadi sama yang belum, dan memberi arahan kepada siswa terlebih dahulu gitu ya. Lalu dalam proses ini, dalam manajemen waktu Pak Mus ini, siapa yang perlu Bapak minta dukungan? Dari siapa? Saya sangat meminta dukungan dari orang tua nih, orang tua, karena kan harus ada kolaborasi nih, saya sebagai wali kelas dan orang tua siswa, karena orang tua siswa itu dia tahu kondisi anak-anaknya kan. Nah, jadi mungkin nanti saya meminta orang tua siswa untuk turut hadir pada saat saya melakukan sesi latihan bersama anak-anak dan juga pada saat anak-anak lomba nanti. Jadi ya itu sebagai salah satu bentuk dukungan moral juga ya, orang tua hadir situ anak-anak lebih percaya diri nanti ya Bu Ica ya. Saya pun ada yang menjaga, jadi saya pada saat mereka lomba ada orang tua yang menemani, saya bisa mengerjakan yang lain. Nah mungkin seperti itu ya Bu Ica ya. Iya, benar-benar. Oke, berarti setelah penjabaran dari Pak Mus tadi, adanya keresahan dari manajemen waktu tadi, lalu solusi-solusi yang telah Bapak jabarkan. Nah, bagaimana Pak Mustaqim memastikan hal ini berjalan dengan lancar dari solusi-solusi yang telah dijabarkan tadi? Iya, jadi berarti setelah ini saya akan langsung menghubungi orang tua Bu Ica, meminta waktunya untuk bisa turut hadir pada saat melatih anaknya ataupun pada saat lomba besok. Dan untuk rapor mungkin saya langsung hubungi nomor rapor ya, operator sekolah ya Bu Ica ya. Jadi saya langsung minta tunjuk aja nih gimana nih rapor yang terbaru kan agak ribet nih Bu Ica. Jadi berbeda dengan semester berikutnya. Nah kalau sudah nanti dapat penjelasan tentang rapor ya itu sangat mengobati keresahan saya sih sebenarnya Bu Ica.
nanti langsung action Iya, gitu ya benar. Pak Bos ya. Oke, berarti untuk kegiatan kali ini menurut Pak Mustaqim apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya berarti saya harus segera bertindak, yaitu dengan cara menghubungi orang tua untuk meminta bantuan dalam sesi latihan anak-anak maupun pada saat lomba. Selain itu nanti saya coba berkoordinasi dengan operator sekolah mengenai pengisian rapor. Jadi saya tidak bingung lagi Bu Ica karena lumayan ribet kemarin saya lihat. Karena saya kemarin baru lihat dari juknisnya saja Bu Ica, belum tanya secara langsung nih sama operatornya. Jadi nanti saya akan coba hubungi operator sekolah meminta bantuannya gimana cara-cara di sana. Itu sih Bu Ica. Nanti dari manajemen tersebut berhubungan ya Pak ya seperti Iya. Bapak sebutkan tadi ya. Lalu bagaimana perasaan Pak Mustaqim setelah coaching dengan saya hari ini? Alhamdulillah. Jadi tadi kan agak-agak kabarnya agak-agak kurang agak Galau. kurang enak, galau ya. Ini alhamdulillah sudah terobati ya Bu Ica. Jadi saya tahu nih langkah berikutnya saya harus ngapain. Jadi tidak berdiam diri saja. Saya harus langsung aksi karena kalau semakin lama kita diamkan semakin menumpuk nanti tugas-tugasnya ya Bu Ica ya. Jadi saya harus menyelesaikan satu persatu gitu ya Bu Ica. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mustaqim. Iya, Semoga sama-sama, Bu Ica. berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke. Demikianlah demonstrasi coaching hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Mel. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sebenarnya kabar saya hari ini agak Bu Aci. Ini Bu, sebenarnya saya nemuin Bu Aci ini untuk diminta coaching sama Bu Aci. Jadi tujuan kita nih ada membicarakan sesuatu nih ya hari ini ya. Apa tuh beritanya nih dari Bu Amel? Kan kita udah beberapa tahun ini kan kita pernah coaching. Jadi anak-anak ini kan banyaknya belajarnya lewat YouTube, coding media sosial yang mereka punya. Jadi tapi kebanyakan handphone yang mereka punya itu digunakan bukan untuk belajar. Jadi ketika kita masuk pelajaran ini, kreativitas mereka tuh menurut saya nggak berkembang gitu ya, abad 21. Jadi saya bingung gimana ya caranya biar murid kita ini di abad 21 ini dia kreativitasnya tuh harusnya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tujuan kita coaching hari ini Bu Amelnya pengen kreativitas muridnya meningkat gitu ya. Jadi kalau di sekolah Bu Amel ini untuk kegiatan kreativitas itu seperti apa? Kalau kegiatan kreativitas di sekolah saya kayak ini kan ekstra kan juga ada klub bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada jurnal, banyak sih Bu. Tapi yang saya entah saya yang berekspektasi terlalu tinggi terhadap anak yang udah maksudnya mereka di dunia pendidikan itu di abad 21 ekspektasi saya mungkin dan terlalu tinggi berharapnya mereka tuh memang udah nggak perlu lagi yang harus dipegangin dari awal sampai akhir sampai barangnya jadi. Karena kan belajar dari COVID mereka sebenarnya udah bisa belajar lagi, tapi kesempatan seperti ini nggak digunakan dengan baik. Di pembelajaran sih saya maunya minimal dari mulai pembelajaran itu susah saya dapatnya. Dengan adanya banyak tadi yang Bu Amel sampaikan, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada klub-klub, ada jurnal, kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya itu kan memancing kreativitas anak ya. Dari segi mananya nih Bu Amel menyatakan ini agak sulit gitu, dan agak susah karena jadi menurut Bu Amel itu susahnya di mana? Menurut saya susahnya itu adalah ketika saya memberikan instruksi misalkan gitu kan, jadi anak itu pasti akan bertanya instruksinya udah jelas nih. Menurut saya ada kekurangan lainnya adalah kalibrasi. Instruksinya udah jelas ya, ini nanti ditanya lagi Ibu ini gimana ya Bu, caranya gimana ya Bu, kita maunya diperhatiin, disuapin, nggak mau dicoba dulu, terus coba dulu, kreasikan dulu, terbentur sedikit langsung Bu nggak bisa Bu ini gimana gitu.
saya merasa kayak membimbing anak SD jadinya Bu. Terus saya berharap anak saya ini memang terbentur sedikit yang belum patut disampaikan ke guru, dia coba ini mau ya ini gimana ya, lurus saja anak saya Bu. Nah, jadi kalau yang tadi sudah sampaikan kan ada instruksi jelas. Nah, instruksinya dari guru sudah jelas, dari pihak siswanya atau muridnya itu kan ada kendalanya tadi di dinas literasi ya. Nah, sudahkah Bu Amel coba untuk mengadakan suatu pembelajaran yang sifatnya mengasah literasi? Sudah ada Bu? Sudah ada. Saya cobakan dengan cara salah satunya itu kami ada perpustakaan. Nah, perpustakaan saya terlibat juga di dalam sekolah. Nah, itu sudah disolusikan melalui kelas, melalui posisnya bahwa nanti mana yang pengunjung perpustakaan dengan bacaannya banyak akan dikasih bersama-sama, kami semua guru akan memberikan penilaian. Kemudian ada juga yang namanya pertunjukan literasi. Nah, yang mau juga, yang tidak juga. Seperti saya kan kebetulan mengajar bahasa Indonesia ya, jadi mau nggak mau setiap perpustakaan pasti mereka harus literasi dulu. Nah, kembali lagi di konsepnya mereka, literasi itu kan harus ada buku. Literasi itu kan nggak harus baca buku. Dari video boleh, dari observasi langsung juga boleh, macam-macam. Cuman ya memang yang saya mau itu dari niatnya itu yang memang akhirnya masih terbawa-bawa pembelajaran selama COVID. Jadi nerimo. Karena kami terinspirasi dan Artinya tidak ada motivasi dari dalamnya ya, sehingga dia merasa ini sudah diberikan dulu. Nah, Bu Amel sendiri ketika melakukan kegiatan yang akan menumbuhkan literasi pada anak, khususnya pada jam Bu Amel, itu Baiklah, terima kasih kepada Bu Desi dan Bu Amel yang telah berbagi sesi coaching pada siang ini. Demikian sesi demonstrasi coaching kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Desi dan Bu Amel. Baiklah, pada kesempatan kali ini langsung saja mungkin saya sebagai observer ingin mengevaluasi sesi coaching kita siang tadi, dan mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan sesi evaluasi ini via daring karena ada sesuatu dan lain hal. Menurut saya untuk sesi coaching dari Bu Desi kepada Bu Amel sebagai coach itu sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Desi sebagai coach itu sudah sesuai alur kita dan juga sudah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Juga pertanyaan yang Bu Desi lontarkan itu memancing Bu Amel untuk bercerita dan memberikan solusi-solusi yang akhirnya bisa memecahkan sebuah masalah atau kegelisahan yang dialami oleh Bu Amel sendiri. Lalu di akhir coaching juga Bu Desi melakukan memberikan kesimpulan kepada Bu Amel sebagai coach dari permasalahan yang telah Bu Amel jabarkan sebelumnya, dan keseluruhan menurut saya lancar dan baik. Nah, terima kasih. Mungkin itu evaluasi dari saya sebagai observer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi